Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. How are you today? I hope you always get good avenues and good condition, happy situation. And now let's us open our program by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Our program can be run well. Okay, let's we continue our lesson that is about present, present perfect. And now let us read the interview with the Wright brothers. In 1905, there was a TV talk show that interviewed great inventors at that time. Below is a script of interview with the Wright brothers. Nah, jadi di sini ada apa namanya? Percakapan nih yang di dalam antara Wright brothers pada tahun 1905. Host itu pembicara, hello and welcome to our talk show tonight. Great inventors, penemu ya. Today we have very special guest, Orville and Wilbur Wright. We are going to ask them about their revolutionary invention. What do you call your invention? Ya, jadi dia tanya tentang penemuannya ya. Orville menjawab, we invented airplane. We invented airplane. Ya, jadi kita menemukan pesawat terbang. Host tanya lagi, airplane, what is the tool for? Ya, pesawat. Ya, untuk apa itu? Alat apa itu? Wilbur menjawab, it's a tool that will help human being to fly. Jadi it's a tool, jadi itu sebuah alat bahwa untuk membantu manusia terbang. Kemudian host, oh, is it like a flying car? How did you get the inspiration? Kemudian si pembawa acara terkejut, apakah itu seperti mobil terbang ya? Bagaimana itu bisa kamu mendapat inspirasi? Our dad gave us a toy helicopter that flew with the help of rubber bands. We have been interested in the idea since them. Jadi, ayahnya ngasih dia mainan pesawat terbang ya dari karet. Kemudian dia tertarik semenjak itu. Wilbur menjawab, Orville has always liked to build like kites, so we have experimented with making our own helicopters for a while now. Ya, Orville selalu menyukai ya untuk membuat layang-layang. Jadi kita mencoba untuk membuat helikopter buatan mereka sendiri sampai saat ini ya. But that was only a toy. What about the actual plane? Nah, itu kan sebuah mainan. Bagaimana cara mengaktualisasikannya? Kemudian Wilbur menjawab, Phil made the first flight with our first plane at Kitty Hawk on December 1493. Orville membuat ya penerbangan pertama yaitu dengan Kitty Hawk pada 14 Desember 1903. Oke, House menjawab lagi, bertanya lagi, why did you choose Kitty Hawk? Kenapa kamu pilih Kitty Hawk? Orville menjawab, Kitty Hawk had a hill, good breeze, and was sandy. The condition will help soften the landings in case of crash. The first flight lasted 12 seconds and they flew for
120 feet. Jadi kita milih GHAU karena mempunyai sebuah seperti hill, ya. What is that hill? Hill itu maksudnya bukit ya, bukit kecil ya. Kemudian dia juga punya sebuah yang punyai angin yang sepoi-sepoi, kemudian berdebu, yang kondisinya sangat membantu secara untuk landing, yang beratnya aman dari tabrakan. Kemudian untuk pertama kalinya bisa terbang sekitar 12 detik dan mereka mencapai ketinggian 120 kaki. Belum menjawab juga, we have experimented with gliders to perfect the wing design and control since then. Kemudian dia bekerja dan mencoba dengan pesawat itu meluncur secara sempurna menggunakan membuat sayapnya untuk mengendalikan pesawat tersebut. I see. So you have had the newest version of your airplane. Oh ya, aku bisa mengetahui ya. Jadi kamu punya versi yang terbaru untuk pesawatmu. But yes, recently I took a newly designed airplane that we called the Flyer 2 for the first flight lasting over 5 minutes. Jadi kita baru saja menemukan desain terbaru, pesawat desain terbaru yang kita sebut dengan Flyer 2, yang pertama bisa terakhir mendarat terbang sekitar 5 menit. Amazing. I think this invention will be a big thing soon. Oh, luar biasa ya. Mungkin penemuan ini pikir akan menjadi sebuah hal yang besar. Our father asked us not to fly together. He said it's for the safety reason. Nah, jadi Wilbur ayahnya ya meminta kita untuk tidak terbang bersama. Dia khawatir tentang alasannya tentang keselamatan. Yes, we'll continue making more experiment so that airplane will be available for everyone soon. Jadi kita akan membuat hal yang lebih eksperimen lebih tentang pesawat ini yang menyediakan untuk penumpang atau untuk orang ya. Okay, we wish you good luck with the next experiments ya. Semoga akan sukses ya tentang percobaannya. Itu sekitar 1903 yang lalu ya. Kemudian ini ada pertanyaan ya, how did you get the inspiration? Ini saya kira di review ya, diulang-ulangi. Did you have any other interest inspired you? Bagaimana pertama, bagaimana kamu bisa mendapatkan inspirasi ya, Wilbur Wright? Apakah kamu tertarik tentang inspirasimu? Kemudian, did you make the actual plane? Tadi ya. Ini diulang-ulangi terus. We have worked on since then. Next, has your dad helped you with anything during the process? Well, okay, there is a question for us. This is a question. Inventors, apa ini inventors? Kemarin yang penemu ya. Kita kerjakan
Untuk pertanyaan pertama, kira-kira siapa yang ingin menjawab? Wright brothers were great. Wright brothers were great. Titik-titik, airplane was their great apa? Jadi ini were, ya. Ini pakai simple past. Kenapa pakai were? Karena ini ada subjeknya lebih dari satu, yaitu s, pakai brothers. Wright brothers were great. Kalau where itu di mana? Kalau ini bacanya were, ya. Great, apa jawabannya? Inventors. Airplane was their great invention. Nah, jadi yang ini pertama inventors, yang kemudian ini adalah invention. Kita lihat kemarin inventors itu kan subjek ya, atau noun. Kemudian orangnya. Kalau invention itu ya benda, tapi noun juga, tapi bendanya. Benda untuk objek. Next, one of the essential blah blah in the kitchen is knife, which is used in almost all cooking activities. Satu hal yang paling dasar, esensial, apa kira-kira? Tool, ya. Essential tool. Jadi alat, ya, di dapur itu adalah sebuah pisau yang sering digunakan untuk aktivitas memasak. Number 3, do you see that big H on the ground? That's a spot for big H. Biasanya apa? Yang lambang H, ya. Lambang H. Number 3 is for helicopter landing, ya. Biasanya H itu helipad, ya. Untuk kalau pesawat kan bandara gitu kan, itu bentuknya H, ya, helipad, untuk tempat parkir ya helikopter. It's bright, sunny, and windy today. The kids must be very happy because they can go out and play. Bright, terang, kemudian cerah, kemudian berangin hari ini. The kids, anak-anak harus bahagia karena they can go out and play. Pakai nomor 4. Windy, berangin, ya, spoi-spoi, and play, ya, kite, ya, ini layang-layang. Biasanya almost kite, layang-layang, ya. Kalau sekarang lagi musimnya, ya, kalau banyak misalkan di sawah atau di perumahan, kalau banyak anak-anak kan banyak yang main layang-layang biasanya. The students are in the biology lab today. They are going to conduct an apa? Number 5. Nah, siswa atau di lab biologi sekarang mereka akan menyelenggarakan an experiments with frog, ya, percobaan dengan kata. Ingat kalau ini ada kata an, ya, artikel an, cari aja yang depannya di sini depannya yang huruf awalnya itu vokal, bunyinya vokal. Jadi gitu caranya. Number 6, I can tie my hair in a ponytail using a. Nah, jadi dia bisa merapikan rambutnya, yaitu dengan poni, menggunakan rubber
band, dengan karet itu ya, gelang karet, ban karet. Some artists have different sorts of apa aja. For their work, it can be natural scenery, traditional dance, people's activities. Jadi beberapa seniman ya punya sumber yang berbeda-beda, inspirasi ya. Kalau artis itu artinya itu seniman ya. Kalau di Indonesia kan biasanya malah artis itu apa ya, selebriti ya. Kalau artis means that seniman, kalau actor itu untuk laki-laki, kalau aktris for human ya, or woman untuk perempuan. Jadi punya beberapa sumber inspiration, bisa pemandangan yang natural, dance tradisional, dan aktivitas manusia. When the apa itu bla 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 begin to take off, its tires fall up into their compartment. When the airplane ya mulai melandas ya, di saat tires fall up, jadi mulai bannya itu dihentakkan ya. Jadi kalau pesawat itu mau landing, jadi kan dilipat, mau take off, dilipat ke compartment ya. Kamar atau di ruangan yang tersendiri. Kemudian number 6, I am not blah blah in baking cakes. I like knitting better. Ya, I'm not interested in. Ya, jadi biasanya pasangannya in itu adalah interested. Ya, cari aja yang di sini yang interest tadi. Ya, interested in. Saya tidak tertarik untuk bikin kue bakar. I like knitting better. Saya lebih suka apa itu knitting better. Means that merajut, lebih suka merajut ya. Mungkin menjahit atau apa. When the car hit the tree, the windshield saat mobil itu menabrak pohon, kemudian terbelah menjadi dua bagian. Ya. Terbelah menjadi dua bagian, ngeri sekali ya. Kacanya terbelah menjadi beberapa, ya pecah maksudnya lah, saat mobil nabrak pohon. The windshield, kaca itu kaca depan mobil maksudnya, kaca depan mobil itu into pieces ya, pecah berkeping-keping. Nah, jadi itu. Oke. Di sini ada perbedaan ya. Ada tenses ya, sedikit tenses. Past tense and present perfect tense. Our dad gave us a toy helicopter that flew with the help rubber bands. We have been interested in the idea since then. Nah, gave ini adalah present simple past karena dia menggunakan verb to ya. Kalau ini have been interested in adalah simple present. Present perfect. Arvil has always liked. Has always liked. Jadi ini adalah present perfect tense. Dia pakai has karena Arvil karena dia tunggal. We have experimented. Nah, have. Jadi rumusnya ya, kalau nanti saya akan menunjukkan rumusnya.
But that was only a toy. What about the actual pen made? Ya, ini verb to juga. Why did you choose? Ini verb to. Ini memakai verb one, choose, karena sudah ada did. Kitty Howe had a hill. Good. Jadi ini simple past juga. Kemudian the condition will help soften the landings in case of a crash. Kemudian we have worked and experimented with glitters to perfect the wing design and control scheme. Nah, ini juga present perfect. Jadi kalau present perfect itu kan rumusnya have atau has verb 3. Kemudian kalau present simple past itu adalah verb 2. Itu. Ini simple past. Past ini masa lampau, present sekarang, future masa depan. Kalau present perfect, dia past, kemudian present sekarang, future. Nah, akan melihatkan ke slide untuk biar lebih jelas lagi. Nah, di sini difference past simple and present perfect. Di sini ada perbedaan past simple dan present perfect. Nah, di situ as present perfect tense, ya. So present perfect tense, present perfect and past simple are among the tenses in English that are confusing with when it comes to application. We should understand the difference between past simple and present perfect currently. The present perfect is used for action that began in the past that have a connection to the present, and the past simple is used for action that have begun and ended in the past. The main difference between the two tenses is that while the present perfect has a connection to the present, the past simple doesn't. This article attempts to clarify the uses of these two tenses while highlighting the differences between past simple and present perfect. Nah, di sini ada penjelasan ya, bahwasanya present perfect, present dan past simple itu kadangkala yang bikin confusing, membingungkan ya dalam penerapannya ya. Jadi kita harus hendaknya memahami perbedaan antara simple past dan simple present dan present perfect ini secara jelas. Kemudian present perfect itu ya, present perfect itu digunakan untuk tindakan yang dimulai di masa lalu ya, di masa lampau, di masa lalu yang mempunyai hubungan pada masa kini. Mempunyai yang mempunyai hubungan kaitannya dengan masa kini. Kemudian simple past yaitu digunakan ya untuk tindakan yang telah dimulai dan berakhir di masa lalu, Nah, perbedaan utama ini antara between two tense antara keduanya ini bahwa present perfect dan present perfect itu mempunyai hubungan sampai saat ini ya. Kemudian simple past tidak. Ya. Ke artikel ini mencoba mengklarifikasi ya bagaimana penggunaan dua tesis ini akan menyoroti dua perbedaan antara simple past dan present perfect. Kemudian oke.
What is present perfect? Nah, tadi sudah disebutkan ya. We usually use the present perfect when referring to things that started in the past and have connection to the present. Jadi kita biasanya memakai simbol present perfect itu saat referring, ya, menunjuk pada hal-hal yang dimulai di masa lalu dan masih berkaitan dengan saat sekarang. The information of the present perfect is given below. Jadi informasi formula present perfect ada di bawah. Jadi ini ya, dia contohnya. Jadi rumusnya has, have, the past participle of the verb. Let us try to understand this in this a simple example. I have lost my car key. I have lost my car key. I have lost my car key. Jadi saya telah kehilangan kunci mobil. Saya baru saja kehilangan kunci mobil. Nah, jadi dari contoh ini, according to the example, the person had lost the key and the past and were unaware of when it happened and has not been able to find it yet. This means that is a connection to the present because the key is still lost. Another important factor to bear in mind is that we use the present perfect because we are uncertain of the exact time that an incident occur. Nah, jadi kalimat I have lost my car key ini menurut ini adalah sebuah contoh ya, bahwa seseorang itu telah kehilangan kunci yang mana dikunci pada masa lalu dan pada saat sekarang pun belum ditemukan, maksudnya masih belum tahu, dan saat itu dan hal itu masih terjadi dan masih belum ditemukan masih belum bisa ditemukan, berarti masih ada kaitannya dengan sekarang. Nah, ini maksudnya itu mempunyai hubungan sampai saat ini karena masih hilang. Misalkan kita ngomong, misalkan saya kehilangan buku saya, ya kan? Saya kehilangan buku saya. Pasti kata-kata kehilangan itu di masa lampau dan sekarang ya belum ditemukan karena masih tadi kalimatnya saya kehilangan buku saya. Ya, berarti masih ada kaitannya sampai saat sekarang. Nah, contoh faktor yang lain yaitu menunjukkan bahwasanya membawa ya mindset ya atau pemikiran kita menggunakan present perfect ini karena masih belum jelas ya dengan waktu entah kapan itu kejadian itu terjadi, seperti itu. Ini contoh yang lebih jelas lagi di bawah ini ya, contoh di bawah ini, someone has dropped a pen. Nah, jadi seorang telah drop, menjatuhkan. Seorang telah menjatuhkan sebuah pena. Again, in this example, we are unaware of when the pen fell down. Also, since the pen is still on the floor, we use the present perfect as there is connection to the present. Jadi ada seorang menjatuhkan pulpen. Nah, ini kan masih ibaratnya belum jelas ya, atau saat pulpen itu jatuh ya, dijatuhkan ya, dan pulpen itu masih berada di lantai ya, di atas lantai. Nah, kita menggunakan present perfect ini karena masih ada kaitannya di masa sekarang. Misalkan saya baru saja mandi. Nah, I have just taken a bath. Dia baru saja mandi, entah mandinya kapan, tapi dia masih ada kaitannya, pasti ada efeknya kan, ada efeknya.
Misalkan habis mandi ya room. Nah, ini formulanya. Di sini ada formula. Nah, ini bisa dilihat ya, subject, has, have, verb 3, or object as verb. Nah, ini bisa mungkin sambil dicatat ya, yang poin-poin pentingnya. Bahwasanya rumusnya ini untuk membuat present perfect, has, have ya. Has itu untuk subjek she, he, it. Kalau have itu are you, we, they. Ya, kalimat positif, ini kalimat negatif. Kemudian ini untuk interrogatif ya, interrogatif positif. Ini interrogatif yang negatif, yang kalimatannya negatif. Seperti itu. Kemudian untuk kalimat nominal, di sini ada has, have been, dan complement lengkap. Has been, seperti contoh tadi ya, yang di percakapan, she has been she has been in. Kemudian have, has, tinggal dibalik kan kalau interrogatif. Have, has-nya di depan. Hasn't, haven't. Nah, ini seperti ini. Oke, kemudian ini bisa ditulis ya, poin-poin yang penting. Nah, bisa ditulis biar tahu formulanya. Oke, baiklah, kalau sudah kita lanjutkan. Ini adalah time signalnya. Time signal dari present perfect tense. Just, baru saja. Never, tidak pernah. Already, sudah. So far, sampai saat ini. Until now, up to present. Nah, itu sama aja ya. Similar atau persamaannya. Ever since, sejak saat itu. All day, all night, all week. Sepanjang hari, malam, minggu. Nah, all my life, ya, sepanjang hidupku. Recently, baru-baru ini. Lately, akhir-akhir ini. Jadi kata-kata late. Late artinya terakhir atau terlambat. Recently, baru-baru ini. Nah, kurang lebih aja ya. Kemudian kata-kata all my life. Nah, bisa diringkas sendiri ya. Jadi catat. Kemudian sekarang perbedaannya, nah, verbal, auxiliary, verb 3, auxiliary, have, are you, we, they, orang ketiga jamak, has, she, he, it, orang ketiga tunggal, verbal, auxiliary. Kalau yang non verbal atau nominal pakai been, ya. Complement, adverb, adjective, noun. Nah, seperti itu. Saya, she, he, it, orang ketiga. Sekarang, I have been to Bali. She has been in Jakarta. Kemudian, ini penjelasan, what is simple past? Apa itu simple past? Nah, the simple past tense is used for action that start in the past simple, in the past and ended in the past as well. In the simple past, there is no connection to the present, as in the present perfect. The formation of the present perfect is given below. Nah, maksudnya ini the formation of the simple past maksudnya. Past simple. Jadi simple past itu kejadian tindakan yang dimulai pada masa lalu dan diakhiri di masa lalu juga. Dan simple past ini
tidak ada kaitannya sampai saat sekarang, sebagaimana seperti di present perfect. Kemudian rumusnya. Now let us try to understand the usage of a simple through an example. I watched the movie yesterday. Nah, ini pakai verb 2 ya, dari kata-kata watch ditambah ed. Karena kenapa ed? Karena dia itu regular verb, yaitu kata kerja yang beraturan. Watch, watched, watching. Present participle-nya yaitu verb ing-nya pakai watching ya. Dia verb past simple-nya watched. Kemudian past participle-nya watched. Jadi I watched that movie yesterday. Saya telah menonton film kemarin. Jadi apakah ada kaitannya dengan hal ini? Tidak, karena itu sudah kemarin. Kemarin sudah. Ya, kemarin. Ya, itu. Kemudian slide selanjutnya. According to the example, the speaker has completed the action of watching the movie in a specific time yesterday. This is a special feature of the simple past tense, as it specially mentions the time, unlike in the present perfect. It refers to something that happened in the past, and the action has no connection to the present. Hence, the past simple has been used. Let us assume that the speaker said. Jadi menurut hal itu ya, contoh tersebut ya, pembicara itu secara lengkap ya telah menonton TV secara full time ya, secara spesifik, secara penuh kemarin. Nah, hal ini menjadi spesial ya, bentuk yang kalimat spesial yang sangat khusus, bahwa simple past itu secara spesifik ya, itu tidak seperti present perfect ya, tidak lainnya. It refers yang merujuk pada hal yang terjadi pada masa yang telah terjadi dan tidak ada kaitannya dengan sekarang. Nah, sebab itu ya, simple past itu telah digunakan. Marilah kita berasumsi I have watched the movie many times. Jadi ini tadi ini juga past simple. I have watched that movie many times. Saya telah menonton film itu beberapa kali. Many times. Jadi ini tadi sore ya. The formation of the usage. Jadi ini past simple ini untuk maksudnya contoh yang ini. Kemudian kalimat tadi I have watched. Nah, ini kan kita compare di sini I have watched that movie yesterday. Nah, ini kan beda. Sorry, I watched. Ini perfect, present perfect. Perfect. Kemudian ini adalah past simple past kalau berbahasa Indonesia. Nah, di sini kalau di sini dia memakai yesterday kemarin yang sudah selesai, tapi kalimat ini I have watched the movie many times. Saya telah menonton TV movie itu berkali-kali. Apakah ada kaitannya? Bisa jadi ada kaitannya karena dia itu kan present, namanya present aja itu sekarang. Present perfect. Kalau past simple, pasti masa lalu. Itu ya. Kemudian ini ada formulanya. Verbal, ya, subject, verb to, kemudian objek, nah, bisa ditulis ya. Plus. Kemudian negatif ditambah subjek, did not, object, and verb. Kemudian ini kalau interrogatif, did, subject, verb one. Seperti ini bisa dilihat formulanya ya.
bisa ditulis. Kemudian untuk nominal, dia pakai was atau were. Was dan were. Was dan were. Yang bisa ditulis ya. Was were. Bisa ditulis yang poin-poinnya. Intinya kalau simple past itu patokannya verb 2. Kalau negatifnya ditambah did not, tapi kalau itu berubah menjadi verb 1. Ya. I did not watch movie yesterday. Kalau positif, I watched movie yesterday. Kalau interrogatif, did I watch movie yesterday? Berarti nggak usah pakai watch karena sudah ada did di sini. Kalimat nominal, ini pakai was, were, 3 komplement. Nah, kemudian lanjutkan 3 komplement maksudnya adverb, adjective, noun. She, he, it, orang ketiga tunggal. Contoh Andi, Sari, lainnya. Nah, they, we, you, orang ketiga jamak. Nah, digunakan untuk kalimat positif. Nah, untuk kalimat positif. Verb 2, verb 1 untuk kalimat negatif dan interrogatif. Kemudian did digunakan untuk malah kalimat interrogatif. This morning. Nah, template-nya. This morning, tadi pagi atau pagi ini. Yesterday, kemarin. 2 days ago, 2 hari yang lalu. The other day, dulu. Nah, ago, last night, tadi malam. Last week, minggu lalu. Last month, bulan lalu. Last year, tahun lalu. Minggu lalu. Jadi ini kalau ini last night, kalau malam lalu kan nggak cocok ya, maksudnya sesuai dengan bahasa Indonesia ya tadi malam, means that lalu. Ya, jangan nggak usah bingung. Last ini kenapa dimaknai lalu ini kok tadi? Karena lalu malam kan nggak nyambung ya, maksudnya means that tadi malam gitu. Oke, berhubungan dengan perfect ini, Pak Zen akan kalian bisa mengisi, ada lagu tentang perfect ini yang dikarya oleh Ed Sheeran. Mungkin kalian pernah mendengarnya ya. Untuk kalian bisa dengarkan. Kemudian ini diisi ya, yang kosong-kosong ini. Ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi nanti ini listening. Ini ada, saya kira lagu ini sangat familiar. Bisa kalian siap-siap untuk saya putar, kemudian kalian nanti mengisi ini ya, yang saya merah-merah ini, yang saya tutup ini. Nanti apa jawabannya kira-kira. Oke. Are you ready? Oke. I'm going to check. Share sound. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up.
is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, we're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling. You look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this, darling. You look perfect tonight. No, no, baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, or barefoot on the grass, or listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person, and she looks perfect. I don't deserve this. You look perfect tonight. Oke, well done ya. Di sini ada sebuah lagu dari Ed Sheeran yang sangat populer ya pada waktu itu. Oke, baiklah. Kira-kira di sini tensi siapa yang berada di sini? Seperti kita lihat ya, I found the love for me. Di situ sebuah lagu ya tentang perfect, malah ada kaitannya perfect ya. Di dia menambahkan sebuah cinta ya. Darling, just dive right and follow my lead. Wait. Darling, just well, I found a girl beautiful and isinya apa ini? Darling, kasih ya, cukup selami dan ikuti aku. Nah,
Well, I found a goal for beautiful and ya sweet ya. Nomor 1 isinya adalah sweet. Kemudian I never know you were the someone waiting for me. Never know, saya nggak pernah tahu kamu menjadi seorang yang telah sedang menunggu, dan ini were ya. Jadi apa? Because we were just kids when we fell in love, not isinya adalah not knowing. Not knowing. Knowing. Kemudian when it was what I will not give you up this time, but darling just kiss me slow. Ya. Kiss me slow. Isinya slow. Kemudian SLOW. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding. Nomor 4 isinya mine. M-I-N-E. Mine. Kemudian baby I'm dancing in the dark. With you between my arms, barefoot, and I whispered. Isinya adalah underneath. Nomor 5, underneath. Kemudian nomor 6, but you heard it, darling, you look perfect. Perfect. Yeah. Well, I found a woman stranger than anyone I know. She shared my dreams. I hope that someday I will share. I found love to carry more than just my secrets. My secrets. We are still kids, but we are so in love, fighting against all odds. And I know, darling, be my goal. I'll be your man. I see my future. Kemudian, baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass. Ya, grass ya. Kemudian, baby, I'm dancing. Saya lanjut ya. Dark with you between my arm, barefoot, grass, listening to our favorite song. I have faith. And what I see. Ya. Baiklah, ini saya tulis ya biar lebih jelas jawabannya. Number 1 di sini adalah number 1 is sweet. Number 1 sweet. Number 2 knowing. Number 3 adalah slow. Kemudian next number mind. Slow, mind. Kemudian underneath. Kemudian perfect. Kemudian secret pakai S ya. Kemudian future. Kemudian past. Last is keyakinan, keimanan. Nah. Oke, baiklah. Benar. Dikalikan 10 ya. Nah, jadi benar kali
Benar sama dengan kali flow. Kalau benar semua ya. Nah, jadi equals 100. Okay. With knowing slow mind underneath perfect secrets future grace faith. Saya. What means apa itu? Underneath ya. Sweet artinya manis, knowing mengetahui, slow pelan, mind diriku. Kemudian underneath means that di bawah, perfect sempurna, secret rahasia, future masa depan, grace rumput, faith keyakinan atau kepercayaan. Nah, saya kira itu aja ya yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Happy next day. Let's close our program by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.